Maka dalil-dalil fikih untuk mendasari hukum yang 5 tadi, baik itu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, maka di sana kita akan melihat beberapa dalil-dalil fikih. Maka ulama menyepakati yang pertama adalah Al-Qur'anil Karim. Yang kedua adalah sunnah atau hadis. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kita dari baginda kita Rasul ada 2 perkara yang kalau kita pegang, ma in tamassaktum bihima insyaallah lan tadillu abada, tidak akan sesat kita dengan keduanya. Maka yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma mujtahidin, yang terakhir adalah qiyas. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu bermuajah dengan guru kita yang tercinta Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Rojali LCMA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur beliau, berikan ilmu manfaat untuk umat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin yang kami hormati, bapak-bapak, terima kasih yang sudah meluangkan waktu hadir di majelis kajian subuh kita, yaitu kajian tentang fikih Islam. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Rojali LCMA. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita buka kajian kita dengan membaca umum kitab ala hadithnya wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya kami langsung berikan kesempatan dan kehormatan untuk guru kita tercinta, yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Rojali LCMA menyampaikan kajian subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah sayang dengan kita. Allah persilahkan kita untuk sama duduk bersimpuh bersujud di hadapannya. Aqrabu ma yakunul 'abdu wa huwa sajid. Letak posisi hamba terbaik di sisinya adalah ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah bersujud. Mudah-mudahan sujud kita, ruku kita, doa kita, salam kita, seluruh kegiatan yang kita mulai dari bangun tidur kita, Allah jadikan catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh kita yang nantinya insya Allah bisa kita bawa menghadapnya untuk kemudian mudah-mudahan
bisa menemani kita sebelum akhirnya Allah memanggil kita. Maka sama kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Inna salataka ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salam, cinta, kasih, dan rindu kita kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita adanya di Joglo, meskipun kita adanya di Masjid Al-Muhsinin, bukan di Masjid Nabawi, bukan di Masjidil Haram, ma'rudah, tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali maka dibalas 10 kali. Innalillahi malaikatan siyah. Sesungguhnya Allah punya bala tentara yang namanya malaikat siyah. Siapa beliau-beliau ini? Yarudduna bisalamakum. Mereka yang kemudian tugasnya, SK-nya itu adalah memberikan salam, mengembalikan salam kepada mereka yang bersalawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yuqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Kayaknya saya paling kecil ini ya, paling muda. Mohon maaf, mohon izin duduknya di atas karena emang dikasih bangku sama meja ya. Maka mudah-mudahan orang tua kita yang hadir, para guru, para orang tua, para hujaj, para hajah, para sepuh, para bini sepuh, para asatid, dan seluruh pimpinan di lingkungan, jamaah tetap maupun tidak, atas hadirnya beliau mudah-mudahan memberikan keselamatan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang soleh belum datang beliau, tidak ada bersama kita, disebutkan saja namanya, itu yatanzal fihi ruhama, turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadlan bihudurihim, apalagi orang tua kita sampai hadir. Maka mudah-mudahan yang kurang sehat pada hari ini Allah sehatkan badannya, dan yang mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak marah dengan kita. Kenapa? Masih ada suyukhon rukka, masih ada orang tua yang bangun ruku dan sujud. Itulah yang kemudian menghilangkan kecewanya Allah kepada kita. Maka bersyukur yang tua-tua masih di sebelah kita, kanan kiri kita, depan belakang kita. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat sedang salat subuh Masjid Al-Muhsinin, sesuai namanya Muhsinin. Mudah-mudahan kita mencapai derajat tertinggi dari apa yang pernah didiskusikan antara Rasul, Malaikat Jibril, Umar ibn Khattab terkait ada iman, ada Islam, dan ihsan. Ihsan adalah amalnya, perbuatannya. Orangnya adalah muhsin. Muhsin kalau satu orang, kalau dua orang muhsinani. Kalau begini banyaknya berarti muhsinin. Mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam keadaan muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, di pertemuan sebelumnya terakhir kita bahas terkait hukum-hukum dalam fikih. Ada hukum dalam akidah, ada hukum dalam fikih. Hukum dalam akidah kemarin ada berapa? Ada
tiga. Ada hukum yang sifatnya wajib untuk Allah, ada hukum yang sifatnya mustahil bagi Allah, ada hukum yang sifatnya jaiz bagi Allah. Itulah hukum-hukum akidah. Jadi kalau hukum akidah tiga, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Itulah hukum-hukum akidah. Setelah hukum akidah sudah kita bahas terkait hukum-hukum dalam fikih. Ada berapa Pak? Ada 5. Alhamdulillah. Hidup kita cuma 2. Ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Biasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya juga kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah rangkaian takwa, imtisal awamiri. Dia adalah implementasi perintahnya. Maka ada perintah. Wajtinabi nawahi, ada implementasi untuk menjauhi larangannya. Maka ada perintah, ada larangan. Kalau itu perintahnya kuat, berarti jadi wajib. Kalau perintah itu dorongannya tidak kuat, berarti jadi sunnah. Kalau itu larangannya kuat, berarti jadi haram. Kalau larangannya itu tidak kuat, berarti jadi makruh. Antara perintah dan larangan, setelah ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, maka di tengah-tengah antara perintah dan larangan disebut dengan mubah atau boleh. Nah, maka pagi hari ini kita lanjut. Setelah ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada mubah, maka ada hal-hal yang mendasari itu. Ketika dia menjadi wajib, ada dasar dan dalilnya, ada legal standingnya. Ketika dia jadi sunnah, maka ada reasonnya, ada alasannya. Ketika dia jadi haram, maka ada ilahnya. Ada dasar kenapa kemudian menjadi haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jadi makruh pun, ketika dia mubah, kesemuanya membutuhkan dalil, alasan atau ilah dalam tatanan hukum yang kita kenal. Maka dalil-dalil fikih untuk mendasari hukum yang 5 tadi, baik itu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, maka di sana kita akan melihat beberapa dalil-dalil fikih. Maka sebelum itu kita bacakan Fatihah li muallifil kitab, untuk penulis kitab ini. Kitabnya gampang dicari, kitabnya gampang didapat. Warnanya kelihatan Bapak Ibu? Ya, jadi warnanya kalau begini berarti ini fikih Islam. Ya. Gampang, cuma saya cetakan lama. Kalau cetakan barunya agak bagus. Ya. Dipegangnya juga agak antep. Ya. Kalau ini kertasnya kertas lama, warnanya udah mulai kuning. Jadi kitab kuning. Ya, kalau sekarang mungkin jadi kitab putih. Ya, karena memang kertasnya lebih bagus. Ya. Untuk limu'allifil kitab, untuk penulis kitab, yaitu Syekh Profesor Dr. Haji Sulaiman Rasyid. Beliau anallaha yataghammadul rahmah. Allah terus curahkan rahmat kepadanya, dan kita mudah-mudahan yang hadir ikut membaca kitabnya, mengambil ilmu dari beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal maqbul wa illa hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka nanti bisa dilihat kalau di kitab saya halaman 17. Karena cetakan lama. Boleh jadi cetakan yang baru berubah-ubah. Tapi strukturnya tidak berubah. Ya. Dari mulai pendahuluan, kemudian ada madkhal, kemudian ada kata sambutan dari almarhum Profesor Dr. Hamka, atau kita kenal dengan Buya Hamka, Abdul Malik Karim. Kemudian dari Dirjen ya Kementerian Agama, kemudian dari mantan Bimas, dan ditutup dengan apa yang dipesan oleh beberapa ulama, dan akhirnya masuk pendahuluan, masuk kepada hukum-hukum, dan setelahnya masuk kepada dalil fikih. Ya. Jadi nanti kalau seandainya ayahanda bunda bukunya sama tapi halamannya beda, mohon maaf, karena yang saya punya cetakan lama. Ya. Cetakan baru boleh menjadi lebih bagus, lebih terang, mungkin juga lebih sistematis dilihatnya. Bahwa dalil fikih yang mendasari hukum, baik itu perintah ataupun larangan, yang terkait di dalamnya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, posisinya butuh legal standing atau dasar hukum yang mengaitkan itu. Maka ulama menyepakati yang pertama adalah Al-Qur'anil Karim. Yang kedua adalah sunnah atau hadis. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kita dari baginda kita Rasul ada dua perkara yang kalau kita pegang, ma in tamassaktum bihima insyaallah lan tadillu abada, tidak akan sesat kita dengan keduanya. Maka yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma mujtahidin, yang terakhir adalah kias. Ada berapa Bapak Ibu? 4. Ada Quran, sunnah, ijma, kias. Quran, sunnah, ijma, kias. Quran, sunnah, ijma, kias. Di sini biasanya hafal. Terbegitu jalan kaki, lagi olahraga, habis sunnah apa ya? Kias, enggak kias, bukan kias, ijma kias. Nah, jadi kita sambil iseng-iseng nanti ambil olahraga, Quran, sunnah, ijma, kias, Quran, sunnah, ijma, kias, selain subhanallah bihamdi subhanallah azim, selain itu. Maka selain kemudian ada Quran, hadis, ijma, dan kias, ulama menambahkan dalil-dalil hukum fikih dengan apa? Dengan yang namanya ihtisan. Ada yang namanya istishab. Ada yang namanya uruf. Ada yang namanya istishab. Ini artinya bahwa yang pertama adalah dalil yang muttafaq alaih, dalil yang disepakati oleh ulama, jumhur ulama, baik itu yang paling tua, ya, siapa beliau? Al-Imam Abu Hanifah, atau yang dikenal dengan Imam Hanafi dengan madhabnya Hanafiyah, atau disepakati oleh Imam Malik yang kita kenal dengan Imam Maliki, yang madhabnya terkenal dengan madhab Malikiyah, atau disepakati juga oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang madhabnya sama, kita kenal dan kita dekat adalah madhab Syafi'iyah, atau disepakati oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, atau yang dikenal dengan Imam Hambali,
yang kita kenal madhabnya adalah Hanabalah. Maka disepakati oleh Syafi'iyah, disepakati oleh Hanafiyah, disepakati oleh Malikiyah, disepakati oleh Hambaliyah, posisinya adalah muttafaq alaih. Sepakat dalil itu menjadi dasar hukum itu ada 4. Quran, ijma, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Di luar itu namanya mukhtalaf alaih. Ya, tidak disepakati. Ada yang menyetujui, ada yang tidak. Ada yang menyepakati, ada yang tidak. Ya, yang tadi ada yang namanya istihsan. Ini kita kan muhsinin. Ya, maka ada namanya dalil hukum namanya istihsan. Membuat itu bagus, membuat itu sempurna. Salat qabliyah 2 rakaat kita sering kerjakan. Salat ba'diyah 2 rakaat sering kita kerjakan. Tapi kalau kita salat zuhur, ya ada saudara kita yang salat qabliyah ketika setelah saya azan, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'a wa ba'asallahul maqama mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi, siapa yang jawab azan kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah, baca doa wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu berhak mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah kelak. Pengen, Pak? Alhamdulillah. Yang penting pengen aja dulu. Ya. Pengen, itu yang penting. Ada pengen, diam aja. Wah, repot juga ini. Ya kan? Selama kita pengen, idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Kalau udah ada pengen aja dulu. Wa duhas sabil, Allah kasih jalan. Tapi kalau pengennya belum, bagaimana dikasih jalanannya? Yang penting pengen aja dulu. Kalau udah pengen, kebuka jalannya. Pelan-pelan kita bisa merasakan bahwa ini bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terkait dengan hal-hal yang tidak disepakati ini, ya kan, ada yang namanya istihsan tadi, ya, qabliyah 2 rakaat, silahkan. Tapi ada saudara kita salat qabliyah 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun lagi, salat qabliyah lagi. Ya. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini bagian yang kemudian menjadi bagus, menjadi sempurna, didorong bahkan Ummu Habibah, istri baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikrarkan lantarak taha hatta mamati. Aku tidak akan meninggalkan itu sampai aku wafat. Ada orang yang mengikrarkan tidak akan pernah meninggalkan qabliyah 4 rakaat kecuali maut yang meninggalkan, maut yang memisahkan. Rasul, ya Bilal sini dah. Sami'tu da'falalaika fil jannah. Aku mendengar suara gesekan sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'amaluka ya Bilal. Bilal, kamu ngapain? Ibadahmu itu apa? Apa kata Bilal? Gak ngapa-ngapain. Cuma memang setelah wudhu beliau salat 2 rakaat sunnah wudhu. Artinya meyakinkan bahwa wudhunya benar, meyakinkan bahwa wudhunya sah. Ada orang yang kemudian tadi kakinya udah belum ya, tadi tangannya udah belum ya, ya. Karena begitu lagi wudhu ditelepon, lagi wudhu diajak ngobrol, ya. Gimana tadi, hujan enggak, gerimis doang, ya kan? Lupa dia. Nah, ini artinya bahwa ada istishab, ada istishab apa yang datang dari sahabat, dan ada juga uruf. Uruf itu adalah kebiasaan.
Ibu-ibu biasanya pesan sama anaknya, "Kak, jangan duduk di depan pintu." Kalau duduk di depan pintu jadi perawan tua. Begitu nggak, Bu? Ya Pak ya? Biasanya begitu. Jangan duduk depan pintu, ntar jadi perawan tua. Itu tradisi apa syariat? Tradisi apa syariat, Pak, Bu? Tradisi. Syariat atau tradisi? Tradisi. Jangan duduk depan pintu, tradisi. Kenapa? Kenapa jadi perawan tua? Karena melamar seseorang itu di dalam rumah. Nggak ada orang melamar di luar rumah. Masuk dulu, ya kan, assalamualaikum dulu, ya kan, ada prolognya dulu, ya kan, baru masuk ke intinya. Nggak mungkin di luar. Nah kalau di luar, wah, dijaga ini, nggak jadi nih, nggak jadi nih, ya kan. Ini artinya bahwa tradisi. Tapi jauh sebelum itu Rasul sudah mengajarkan kita bahwa yang namanya pintu bukan tidak boleh duduk. Pintu menjadi satu hal yang mutlak. Orang mobilitas, halu lalang. Dan kata Nabi, iyyakum wat turuqat. Jauhilah di antara kamu tempat orang halu lalang. Jadi bukan hanya tradisi, tapi ternyata ada syariat di situ. Maka syariat dengan tradisi sebetulnya uruf. Nah ini uruf. Uruf itu adalah kebiasaan. Al-adat muhakkamat. Ada konteks-konteks kebiasaan, tradisi-tradisi yang sebetulnya dia sejalan dengan syariat. Syariat tidak akan pernah kontradiktif dengan tabiat kita sebagai manusia. Tradisi juga sejalan dengan syariat. Kalau dimaknai dengan fungsi manusia yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ada jin, ada manusia. Jinnya bukan urusan kita. Urusan siapa? Urusan Gus Samsudin, ya, urusannya pesulap merah, ya. Urusan kita cuma wal insa, manusia, liya'budun illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Maka iya Kak, nggak boleh duduk depan pintu, tapi Nabi juga ngajarin 14 abad yang lalu, iyyakum wat turuqat. Jangan duduk depan pintu. Bukan hanya tradisi jadi perawan tua, bukan, tapi syariat juga mendorong itu. Ada berita duka cita, ya, masjid dan musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, telah berpulang si A si B. Itu biasanya kita terdorong untuk hadir. Itu hadirnya kita di tempat takziah orang yang dapat musibah, tradisi atau syariat? Syariat atau tradisi? Ya kan? Kan itu biasa tuh. Ada yang meninggal, kita otomatis tuh, ya Allah, tadi salat subuh bareng, berangkat dah. Atau enggak, yang benar berangkat. Seketika itu rumahnya rame. Seketika itu mohon maaf lahir batin, bangku pada keluar. Seketika itu tenda berdiri. Hampir manusia di bawah tenda itu tidak berhenti. Yang ini datang, yang ini pulang, yang ini pulang, yang ini datang. Karena apa? Karena kita memang mohon maaf, orang timur begitu. Ketika ada yang dapat musibah, kita kemudian sama-sama mengucapkan yang sabar, semoga ada hikmahnya, ya kan, meskipun sebetulnya semoga banyak hikmah yang kita dapat dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka itu tradisi atau syariat, ya. Tradisi kita memang datang, ya kan, karena itu adalah saudara kita, itu adalah tetangga kita, kakaknya di RT kita, sama-sama domisili kita. Tapi kata Nabi, man syahidal janazah
siapa yang menyaksikan jenazah. Lebih lengkap dari sekedar takziah, syahidah itu melihat dengan mata kepala sendiri, mempersaksikan. Makanya kalau kita ada yang wafat, kadang-kadang ya kan kita dipersaksikan. Ya, saking biasanya kalau sudah berduka agak sedikit lupa. Tapi biasanya ada juga yang kemudian menyatakan, Bapak Ibu, jenazah ini bersosial dengan kita, bermasyarakat dengan kita. Jika ada hal yang kurang berkenan dari perilakunya, tata krama, ya kan, sopan santun dan seterusnya, atau hutang piutang mohon dimaafkan, ya kan. Alihadal mayyit ahlil khair. Jamaah bilang apa? Khair, ya kan. Kata yang belakang, maboknya sama gua. Bareng. Mau udah bilang jangan di trotoar jalannya. Ngeyel dia. Tapi tetap dihukumi khair. Nah di sini kita mempersaksikan man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah. Jadi datang itu bukannya datang ngopi ceplas-ceplos, bukan. Datang ngelihat, mempersaksikan, bahkan kita buka tutupannya. Bener nggak beliau? Kadang-kadang begitu kita buka, mohon maaf, matanya masih ke atas. Kenapa matanya ke atas? Begitulah orang wafat. Ya'ti majmu'atun minal malaikah. Allah kirimkan begitu banyak malaikat. Inda ghadil bashar. Makanya orang begitu begini karena begitu banyak penjemputnya. Fanazala bihi wahidun. Dari sekian banyak turun satu. Itulah yang disebut dengan malaikatul maut. Maka matanya ke atas, belum sempat ditutup. Maka kita diajarkan Rasul, persaksikan jenazah, lihat jenazah. Kalau masih ke atas, ada caranya. Bagaimana caranya? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Insya Allah matanya merem. Kalau nggak percaya entar. Kalau ada yang begitu, coba. Belum ada jamaah, Ustaz, saya udah baca Bismillah wa ala millati Rasulillah, masih melek aja. Belum ada yang cerita begitu. Rata-rata begitu, Ustaz. Video call. Ini gimana? Mata almarhum masih mendelik, masih ke atas. Udah, ayo. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Syukur alhamdulillah beliau tertutup matanya. Belum ada yang begini aja atau mungkin kedap-kedip, nggak ada. Ya. Ini artinya bahwa persaksian kita ini yang kalau kita artikan sebagai tradisi, ternyata itu syariat. Maka masuk huruf. Apa kata Rasul pahalanya? Kalau cuman ngelihat doang, datang doang, ya kan. Tapi ada orang yang datang doang, ikut ngolatin, terus kemudian ikut nguburin, maka falahu qiratan. Man syahida janazah, siapa yang datang, ya nyelongok, nyelawat, falahu qirat, dia dapat 1 qirat. Kalau sampai nguburin dapat berapa? Falahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Sahabat nanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa itu 2 qirat wahai Rasul? Ditunjuk sama Rasul, mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung besar itu. 2 gunung Uhud. Bapak Ibu yang pernah umroh haji masih kebayang Uhud tuh kayak apa gedenya. Kalau sekarang udah banyak motor cross, ya, MVV itu sekali naik 50 real 1 jam. Ya, itu yang MVV-nya kecil. Kalau yang udah besar itu bisa sampai 300 real sekarang. Itu ngelilingin saking gedenya Jabal Uhud. Ditunjukin di mana Rasul diumpetin di sini, ya kan? Ditunjukin di mana Khalid bin Walid begitu ganasnya membabi buta. Ya, saat itu beliau belum bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana keluarnya ada, ya kan? Saking besarnya itu Jabal Uhud. Maka uruf, kebiasaan, adat itu menjadi hukum ketika dia dipersandingkan dengan syariat, dan tentunya syariat dan tradisi
tidak akan pernah kontradiktif. Belum ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya membuat kita rugi. Bapak Ibu kalau haji, coba perhatiin haji. Haji, maaf, istirahatnya kurang, tidurnya enggak teratur, ya. Sekali tawaf 7 kilo. Pernah Bapak Ibu jalan 7 kilo? Jalan aja. Belum ada tuh orang kapok saya tawaf, kapok, nggak bakal lagi, nggak ada. Yang ada orang selesai nanya, Ustadz kapan kita tawaf sunnah? Ustadz kapan kita bikin umrah lagi? Ustadz, ini udah berapa minggu kita di Mekah, kita nggak ukup-ukup, ya belum tanggalnya. Tidur gak teratur, makan juga begitu, harus ngantri, kadang-kadang kehabisan. Ya kan, kondisi juga tidak seperti biasanya, tapi belum pernah ada orang begitu pulang haji, pulang umroh cerita. Gimana? Enak ada sana? Ampun, kapok. Ada yang begitu? Belum pernah ada. Meskipun makanannya begitu, meskipun maaf, ya kan kondisinya begitu, desek-desekan, nyesek, ya kan? Bahkan mungkin aromanya nggak berkenan, tapi begitu pulang, ceritanya enak semua, ya kan? Bahkan ada yang cerita, wah saya begitu tawaf dapat jeruk, ya kan? Dapat tiba-tiba turun, ya kan? Apel itu bukan turun, ada orang bagi, ya kan? Turun apel katanya, turun dari mana? Ya, kita biasanya kita ada kamera. Nih bukannya turun tuh ada yang bagi orang Turki, ya kan? Orang Turki kesian kali, ya kan, kita lemas, kita dorong, ya kan? Ini artinya bahwa sekali lagi hukum tidak akan pernah kontradiktif dengan tradisi kita. Tradisi juga demikian, berharap sejalan dengan hukum kita yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka hukum-hukum itu kemudian ketika pengambilan daripada hukumnya, pengambilan legalitasnya itu tidak lepas dari 4 macam, ya, tidak lepas dari 4 macam metode pengambilan hukum. Yang pertama disampaikan oleh Syekh Sulaiman Rashid, ahkamun masadiruha nususun sharihatun qat'iyatun fi subutiha wa qat'iyatun fi dalalatiha ala ahkamiha. Apa maksudnya? Yang pertama, ahkamun, hukum itu, ya. Jadi kalau satu hukum, kalau dua hukmani, kalau banyak ahkam, ya, maka ahkam, hukum-hukum itu masadiruha, dasarnya, legal standingnya, pengambilan fakta hukumnya itu nususun sharihatun qat'iyatun. Dia berasal dari nusus, dalil yang tegas, qat'i. Nah, fi subutiha qat'iyatun fi dalalatiha ala ahkamiha. Maka kemudian pengambilan hukumnya sangat diyakini itu adalah pasti. Hukum seperti ini biasanya tetap dan tidak berubah, dijalankan oleh kaum muslimin, seorang pun tidak berhak menambahnya. Seperti misalnya wajib untuk kita melaksanakan sholat, maka metode hukumnya adalah aqimis sholat, perintah untuk mendirikan sholat. Dalilnya qat'iyah, dalilnya sudah qat'i, sudah pasti, sudah dogma, tidak bisa diganti-ganti. Perintah zakat, wa atuz zakah, ya, untuk kita membayarkan zakat. Bahkan di ayat lain perintahnya menjemput zakat. Khudh min amwalihim shadaqah. Untuk kemudian diambil, dijemput zakat itu. Maka banyak beberapa kali kita lihat mobil-mobil yang tulisannya penjemputan zakat.
Jadi bukan mobil jenazah aja yang warawiri. Yang kita lihat kan ambulan mulu. Ada yang bukan ambulan, dia penjemputan jenazah, penjemputan zakat. Ya, bukan jenazah, tapi ya zakat. Puasa, ya, wasomi Ramadan, jelas puasa Ramadan. Dalilnya qat'i, ya. Haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu sudah qat'i, ashhurum ma'lumat. Dia ada pada bulan-bulan tertentu. Maka ada yang namanya miqat zamani, ada miqat makani. Haji itu enggak seperti umroh. Kalau umroh itu enggak ada batasan miqat zamaninya. Yang ada miqat makani. Ada orang udah pakai pakaian ihram di bandara. Pernah lihat, Pak? Ya, berapa kali udah pakai pakaian ihram. Tapi apakah udah umroh dia? Belum. Karena nggak ada yang namanya miqat ngambil umroh dan haji itu dari bandara Indonesia, belum ada. Belum ada masuk dalam kitab manapun bahwa miqat makani itu masuk di dalamnya motor Soekarno-Hatta di Indonesia, belum pernah ada. Yang ada adalah Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Baik itu konferensi negara-negara muslim tahun 81, kemudian fatwa MUI tahun 83, atau kemudian apa yang sudah disepakati oleh negara-negara seluruhnya bahwa masafatain, ada dua masafah, jauhnya itu dua masafah itu 89 km, maka itu dibenarkan dan diperbolehkan untuk mengambil miqat. Makanya kalau kita ke King Abdul Aziz banyak kamar mandinya, itu bukan sekedar toilet, tapi ada tulisannya li muhrim. Ya, muhrim itu pakai pakaian ihram. Ada laki-laki boncengan sama perempuan. Ya. Diingetin, jangan boncengan, jangan deket-deketan. Emang kenapa? Bukan muhrim. Bener apa enggak kira-kira? Bapak, Ibu. Ya, yang benar bukan muhrim, tapi bukan mahram. Kalau muhrim pakai pakaian ihram. Jadi kalau muhrim itu pakaian ihram. Ihram pakaiannya, yang makainya namanya muhrim. Jangan berduaan, bukan muhrim. Lah emang bukan muhrim. Kadang nggak pakai pakaian ihram. Lagi pakai jaket, pakai kaos. Yang benar bukan mahram. Ya, kalau mahram itu tidak saudara. Ya, tapi kalau muhrim tidak pakai pakaian ihram. Maka kemarin terakhir haji diperbolehkan, setelah 2 tahun nggak boleh. Itu ada insiden di terowongan Mina. Cuma memang pemerintah Arab Saudi karena sudah bergabung di dalamnya bukan hanya Kementerian Haji dan Umroh, ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Kesehatan, kemudian pengalaman tahun 90 ketika terowongan Mina itu menginspirasi ketika kejadian yang sama. Apa itu? Blowernya mati. Jadi kalau udah blowernya mati, Pak, dipastikan jalannya gelap. Udah gelap, blower mati. Ya, ada orang panik, kemudian kepanasan. Udah jadi itu. Yang nggak panik, dia pasti langsung cari temboknya. Karena gelap, raba aja temboknya. Udah ngerayap aja di tembok, cari cahaya. Kalau yang panik, dorong sini, dorong sana, akhirnya jatuh, gerah, dan seterusnya. Syukur Alhamdulillah, meskipun ada insiden, tapi tidak merenggut jiwa. Nah ini artinya haji, ya. Kemudian meskipun sudah 2 tahun nggak dijalankan, tidak dilaksanakan secara optimal. Kalau di sananya tetap 1000 jenazah, 1000 jamaah. Akan tetapi begitu ada insiden, belakangan ada beberapa yang kemudian mengusulkan
hajinya jangan bulan Syawal, jangan Dzulqa'dah, jangan Dzulhijjah. Karena bebarengan. Kan al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan tertentu. Berapa kati? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada nggak orang walimatus safar itu sebelum Lebaran? Biasanya jarang ya, hampir nggak ada. Ya biasanya setelah Idul Fitri, setelah Lebaran. Maka haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Diusulkan jangan itu. Kenapa? Insiden terlalu berat, kecelakaannya terlalu rutin, nyawa terlalu banyak. Bagaimana caranya? Diperbolehkan, diusulkan untuk kemudian tidak pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan gak usah di Mekah hajinya, karena udah kebanyakan orang, penuh, padat, susah, ribet. Di mana hajinya? Diusulkan di Jember. Ya orang pada nggak mau, masa pulang haji Jember? Yang ada pulang haji bersih. Gimana pulang haji? Enak bersih. Ini pulang haji mana? Jember lah, nggak mau mana. Ya, artinya haji itu sudah qot'i, ya kan? Jual beli, ya kan? Ada akadnya, jelas, ya kan? Hanya saja karena perubahan zaman, akad itu berubah. Dulu ada Jayan, sekarang ada hari-hari, apalagi macam-macam. Itu bisa dibayangin nggak Pak? Kalau misalnya keluarga itu isinya 6 orang, 1 suaminya, 1 istrinya, anaknya 4, masing-masing bawa 1 keranjang. Kalau mengikuti apa yang disampaikan, ya kan, seperti ijab dan qabul, saya jual pensil ini harganya 3.000, ya kan? Yang beli, saya beli pensil ini harganya juga 3.000. Ngasih duitnya berapa? Goceng. Kembalinya 2.000, saya kembalikan 2.000. Itu baru 1 pensil. Belanjanya 1 keranjang. 1 keluarga 6 orang, masing-masing 1 keranjang. Itu bisa dipastikan itu dari mana? Oh sini. Ada supermarket kan apa dia? Ya, di sana. Itu bisa sampai ujung mungkin. Mungkin bisa sampai busway kali. Saking panjangnya. Maka ada fleksibilitas, tapi esensinya tidak hilang. Apa? Antarodin, sama-sama redo. Yang jual redo, ya, yang beli juga redo. Maka ada antarodin. Yang kedua, ahkam masadiruha nususun zonniyah fid dalalati ala ahkamiha. Yang kedua adalah ahkamnya, hukum-hukumnya yang diambil itu dari nas. Nas ini 2, Quran dan hadis. Aqimis shalah berarti itu nas Quran. Ketika as-salatu imaduddin berarti itu nasnya dari hadis. Ya. Ketika tarkus shalah kufrun, meninggalkan salat sama dengan kekafiran, maka ini istishab. Disampaikan oleh Abu Bakar, disampaikan oleh Umar ibn Khattab, diperdengarkan juga kepada Ali, Utsman dan seterusnya. Maka yang kedua ini, ya kan, dia nas-nas itu masih memiliki zonniyah, masih ada diskusi, ya, zon-zon yang kemudian bisa kita lihat contoh, ya, dari beberapa kasus yang ada, ya kan, para mujtahid mewujudkan hukum untuk menguatkan hukumnya. Contoh diantaranya adalah khiyar majlis. Khiyar majlis itu boleh milih ketika kita akad jual beli. Artinya ternyata masih di situ, ya kan? Ternyata barangnya kok maaf cacat, ya kan? Atau mungkin tidak sesuai spesifikasi. Maka disampaikan Rasul al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa, bahwa jual beli itu boleh ada khiyarnya sebelum kemudian tidak berpisah.
Kalau sekarang udah canggih, ya 3 hari jaminan pabrik misalnya. Atau 1 hari, 1 kali 24 jam jaminan pabrik. 3 hari jaminan toko. Ya, seminggu nggak ada masalah, kemudian jadi servis. Nah, itu namanya khiyar. Ya. Maka itu masih butuh. Boleh ditafsirkan. Boleh saat ketika akad. Oh, ini kok nggak sesuai? Boleh. Karena masih ada khiyar. Ya kan? Artinya meskipun akad sudah selesai dengan antarodin, tapi masih ada hal yang boleh didiskusikan, yaitu terkait tadi ada cacatnya. Yang ketiga, ahkam lam tadullu 'alaiha nususun qat'iyyah wala zanniyah, walakin in aqada 'alaiha ijma'ul mujtahidin fi aslin minal usur. Yang tadi yang pertama hukumnya qat'iyyah, pasti. Yang kedua hukumnya zanniyah, masih ada diskusi. Alhamdulillah. Yang terakhir dia tidak ada qat'iyah dan tidak ada zanniyah. Apa dia itu? Biasanya diijtihadkan oleh ulama. Ya. Maka ketika ada mujtahidin, kita tahu bahwa beberapa aktivitas dalam kehidupan kita juga atas dasar ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Sekarang banyak ya yang namanya Islamic banking, yang namanya jual beli, ibu-ibu biasanya online, ya kan? Itu orang yang nggak kenal, nggak tahu di mana, akan terjadi akad dan seterusnya, ya kan? Sekarang yang lagi rame just tip, ya, jasa titipan, ya, barangnya nggak tahu dari mana tapi ada. Nah, itu juga berkembang. Ya, di zaman Rasul mungkin ada titipan, tapi tidak seperti sekarang. Spesifikasinya luar biasa. Kemudian nanti ada garansi dan seterusnya. Kalau dia bertanggung jawab. Kalau tidak, tentunya kita tahu ada beberapa yang kemudian tidak seperti yang diinginkan. Maka inilah yang kemudian bisa kita lihat dalam rangka memberikan alasan-alasan dari aktivitas kita berhukum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena udah bunyi, maka kami berikan kesempatan jika ada yang nanya. Jika yang tidak, syukur alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada, sayang bersyukurnya. Jangan Pak Haji. Ada mic-nya bagaimana? Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di berubahnya luar biasa sampai yang kecil disebut. Baik. Biasanya memang dalam kehidupan kita, salah jawab aja ya, maaf ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita lakukan biasanya memang skupnya adalah ibadah, bukan hanya sifatnya personal, ya, tapi juga ada ibadah yang bentuknya adalah komunal. Ya. Maka ibadah tidak bisa diartikan sholat, puasa, zakat saja. Ya. Ibadah juga bisa senyum, ya, tapi senyumnya jangan sendirian. Ya, kalau sendirian ini repot senyumnya. Nabi ngajarin kita kalau senyum jangan sendirian. Harus ada rivalnya, harus ada lawannya. Nabi ngajarin tabasumuka, ente boleh senyum. Tapi di mana? Fi wajhi akhika. Cari dulu temennya mana. Senyumnya begitu.
Jangan dikit-dikit nyengir, di parkiran nyengir, ya kan, lampu merah nyengir, ya kan. Repot juga ini, bahaya juga, ya kan. Nah, dalam konteks kita beribadah yang bersinggungan dengan komunal ini, nah, timbullah tadi istilah tadi Pak Haji bilang kecil-kecil, akhirnya dibilang bid'ah. Ya. Dari beberapa literasi yang disampaikan dan berkembang, bahwa bid'ah itu disampaikan sesuatu yang tidak dikerjakan Rasul. Ya. Tapi ya, ulama mengajarkan kita kalau tidak dikerjakan Rasul, terlalu sempit kita beribadah. Contoh, ya, ada sahabat kemudian mempersilahkan Rasul makan, ya, yang dimakan lauknya itu dob, ya, dob itu semacam biawak, tapi bukan biawak, dob ini makanannya sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan tidak sama sekali liar, dan tidak sama sekali ganas. Nah, dia lembut, biasa saja dengan binatang lain. Ya, ketika Rasul diajak makan, Rasul nggak makan, ya kan? Rasul marah nggak? Nggak marah, ya kan? Maka Rasul tidak melakukan itu. Ya, tapi sekarang kalau lagi musimnya dingin, dingin sekali. Itu dob itu menjadi santapan yang pilihan orang sekarang. Apalagi kalau perjalanan jauh pakai mobil. Jadi kalau kita dari sini, dari rumah ke Al Muhsinin, kalau kita di komplek Alfa Indah ini aman, nggak ada yang berubah. Mungkin kita sambil merem sampai. Kalau di sana Al Muhsinin di sini, rumah kita di sana, boleh jadi nih Al Muhsinin pindah karena ketutupan gunung. Ketutupan bukit. Jadi tadinya bukitnya di sini, tiba-tiba pindah ke sini. Itu sering kali kalau kita perjalanan, ini tangan kita pada baret, pada berdarah, karena bannya itu nggak bisa jalan, harus ditarik pakai tangan. Nah, artinya sekarang banyak orang mengkonsumsi itu karena kondisi yang begitu dingin, ya, global warming yang kemudian luar biasa. Nabi dulu tidak makan. Nah, gitu. Kedua, ibadah yang kemudian tidak dikerjakan Rasul. Ya. Nabi nggak pernah kemudian membacakan orang, ya kan, Al-Fatihah di kepalanya, ya kan, Al-Mu'awwidhatain di kakinya, ya kan, dan kemudian orang wafat, kemudian ditalkin dan seterusnya. Tapi itu dilakukan dan dipesan oleh orang yang paling dekat beliau, namanya Abdullah bin Umar. Orang kalau nanya tentang Nabi, lihat aja Abdullah bin Umar. Ada Abdullah yang terkenal itu 3. Ada Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ada Abdullah bin Amr ibn As. Ada Abdullah bin Abbas. 3 orang ini muda dia, tapi luar biasa kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar itu selalu pesan, kalau saya wafat bacakan Fatihah. Ya kan, bahkan dia praktek sendiri Al-Mu'awwidhatain di kakinya. Rasul nggak pernah ngelakuin, tapi itu dilihat oleh Rasul. Gitu. Jadi kalau konteksnya apa yang tidak pernah dilakukan Rasul itu menjadi bid'ah, yang nggak pernah ada zaman Rasul itu bid'ah, muka kita juga bid'ah. Maka, ya kan, posisinya adalah bagaimana kita memahami bid'ah itu secara menyeluruh. Ya, maka tadi ada yang disebut dengan istishab. Apa yang datang dari sahabat. Bahwa perbedaan kita dengan orang kafir itu telah terletak pada sholat kita. Betul. Kalau Nabi udah potong kompas. Aqimis sholat. Ya kan? Dirikan sholat. Enggak sholat berarti kafir. Abu Bakar. Tarakus sholat kufrun. Meninggalkan sholat maka dia kafir. Ini artinya bahwa ketika kita memahami bid'ah itu dengan komprehensif dengan 5 hukum tadi, maka kita akan lebih dekat memahaminya. Bukan sekedar itu hanya tidak dikerjakan Rasul, tapi sebetulnya sesuatu yang kita lebih harus mengenal bagaimana syariat salihun likulli zaman wa makan.
syariat, agama, dia sudah 14 abad yang lalu, tapi akan tetap soleh, relevan dalam konteks dan ruang waktu kapanpun sampai akhirnya ya taqarabaz zaman, zamannya berakhir dan the last day of the world semua akan berakhir dan kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian ya. Barakallahu lakum. Kita tutup dengan doa ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari insya Allah menjadi bagian yang baik, bisa kita ceritakan sehingga menjadi amal jariyah dan amal saleh. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya kita akan cerita figur-figur cara mengadopsi hukum, baik dari Imam Abu Hanifah dengan madhab Hanafiyahnya, Imam Maliki dengan madhab Malikiyahnya, Imam Syafi'i yang kita Syafi'i juga dengan madhab Syafi'iyahnya, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan madhab Hambalinya, sehingga kita mampu mengambil keputusan ibadah secara komprehensif gitu ya, dengan kebersamaan. Kita tutup dengan doa, meminta kepada Allah, berzikir kepadanya, beristighfar, mudah-mudahan istighfar kita menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu ya karim, ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kajian subuh kami kajian yang bermanfaat. Kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami. Jangan kau jadikan sisa umur kami sia-sia di hadapanmu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, anugerahi kami ya Allah jalan menujumu dengan tiket husnul khatimah, dan jangan kau tutup itu dengan su'ul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.